welcome back to Alumni Talks bersama dengan saya Jenis Karyadi yang hari ini akan menjadi moderator dan sekaligus interviewer pada episode kali ini. Kali ini kita kedatangan dua special guest, yaitu yang pertama adalah Kak Kelvin Morris dan yang kedua adalah Kak Abinara An. We're actually very excited to have you guys here because these two alumni udah berhasil menjadi salah satu pilihan anak-anak bangsa Indonesia ini untuk ikut berproduksi dalam salah satu documentary Netflix yang nanti akan dipublish pada tanggal 13 April 2022 berjudul Our Great National Park yang langsung dinarasikan oleh Barack Obama. Keren banget nggak sih guys? Tepuk tangan dulu dong. So actually hari ini kita juga pengen ngepoin their backgrounds, their stories, how they become who they are today. Karena kebetulan mereka berdua ini they do filmmaking for a living. So it's very interesting juga untuk menggali apa sih dasarnya kok mereka itu mau melakukan ini sebagai their main source of income juga. And I'm sure we're gonna learn so much from how they operate, how they think, and how they can inspire us with their visions. Mungkin kita mulai dulu deh dari perkenalan singkat aja ya dari masing-masing narasumber hari ini. Kita mulai dulu dari Kak Kelvin Morris deh. Silahkan. Halo semuanya, aku Kelvin Morris dari VCD 2015. Ya, itu aja sih kayaknya. Biar nanti. Itu aja ya. Oke, selanjutnya. Hai, aku Abi. Semua orang kenal. Alumni dari Psikologi 2014. Terima kasih. Oke, jadi ternyata mereka ini super humble ya dalam memperkenalkan diri mereka. Padahal sebenarnya they have so much to offer. Mungkin kita harus gali sedikit lagi deh. Kalau dari Kak Abi nih, I'm very interested in your major, psychology, yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa. Ya mungkin ada sih hubungannya, tapi kok tiba-tiba bisa masuk ke dunia perfilman tuh gimana sih ceritanya? Oke. Jadi pertama, aku memang memulai pegang kamera ini bukan dari sebelum aku masuk ke psikologi, enggak. Tapi ketika aku memang udah kuliah, ya awalnya dari leisure time. Mungkin kayak aku ya hobi mainan kamera aja setelah aku sering traveling ke sana kemari. Terus habis itu dari situ bisa ternyata from leisure to treasure mungkin ya. Terus habis itu kayak menemukan sesuatu, oke, kayaknya ini adalah sesuatu yang aku bisa kembangkan lebih jauh karena aku menyadari di akademik sendiri di psikologi aku nggak terlalu oke gitu secara performance dan apa kayaknya ya udah apa yang aku bisa yaitu aku yang kembangkan itu aja sih. Kalau misalnya nyambungnya dengan psikologi mungkin sedikit banyak ada dan bahkan beberapa kajian film terutama di sinema modern sekarang banyak yang mengkaitkan unsur psikoanalisis terhadap sebuah film. Cuman kalau aku pribadi nggak pernah yang kayak disengaja pakai perspektif dari psychological things kemudian membuat film enggak, tapi seringkali kayak bikin dulu terus baru ngerti kayak oh ya ternyata ini masuk faktor psikologiknya masuk. Tapi yang paling membantu sih mungkin di observation and interview kayak gitu sih. In a way you have better inline-nya ya. In a way you have slightly better people skills lah kalau misalnya equipped. You are quite equipped juga dari ilmu secara psikologis juga ya. So when you deal with a lot of people on set, it's gonna be like, oh ternyata ada model kayak orang kayak gini, I have to deal with this. And dari story wise, dari segi action wise juga lebih gampang kayak get yourself into the character juga if you want to put yourself. In a way, ya. Oke. Terus kalau mungkin aku pengen ngerti dulu nih kesibukannya masing-masing dari narasumber kita sekarang sehari-hari ngapain aja sih? Kehidupan di dunia perfilman tuh katanya dinamis banget ya, dari satu kota bisa ke kota lain every single day. Bahkan aku juga kenal sama Kak Abi and he told me that it's a very dynamic industry. So what are you guys currently working on? Kelvin.
I'm Stage working on you. on stage for me, thanks. I'm Yeah. working on a project. Kita lagi bikin film pendek nggak terlalu pendek sih. Jadi tentang kain tenun di sekeliling Indonesia. Kita udah syuting di Bali dan sekarang proses editing dan akan ada rangkaian acara screening dan lain-lain gitu. Jadi daily masih editing. Oh, jadi sekarang lagi ada di fase post production ya kalau buat Kak Kelvin. Yes. Oke. Kalau dari Kak Abi sendiri? Mungkin aku dan Morris slightly different. Karena yang membedakan hanyalah Morris mungkin in-house di kantornya, aku freelance, as a freelance. Jadi aku lebih nomaden, lebih kayak apa ya, loncat dari satu project ke satu project yang lain dengan sangat cepat dan nggak ada timeline yang teratur. Kalau kesibukan akhir-akhir ini ya aku pasti produksi. Kalau misalnya nggak ada produksi film, kebanyakan aku sih kerjanya di digital ads, bikin iklan kayak gitu, digital ads, TVC kayak gitu sih. Oke. Tapi lagi mau mencoba untuk propose lagi film. Alright, Lagi. interesting. Jadi kedua Sama alumni Morris kita sama-sama kerja di bidang perfilman, tapi mungkin caranya approach ke perfilman tuh beda-beda ya, nggak mesti harus ikut in-house terus-menerus, dan juga nggak mesti harus freelance gitu, supaya so there's no one right way to do it. There are a lot of ways if you want to involve yourself in the industry. Dan mungkin I want to hype a little about the fact that you guys are a part of Our Great National Park documentary series yang nanti akan dirilis again 13 April 2022. Teman-teman yang belum set kalender bisa set kalender. Ada satu episode ya yang nanti akan bercerita tentang taman nasional, salah satu taman nasional di Indonesia. Can you tell us a little bit about that episode? Mungkin dari Kak Kelvin deh. Okay. Yeah, so this episode is about national park in Sumatera. Namanya Taman Nasional Gunung Leuser. Jadi mungkin kalian udah pernah dengar Taman Nasional ini, dan menurutku kenapa Taman Nasional ini spesial karena ini satu-satunya tempat di mana 4 hewan pilar yang cukup udah mau punah, dia tinggal bersama di satu Taman Nasional itu. Jadi ada orangutan, harimau, gajah, dan satu lagi apa badak. Gitu sih. Oke. Berarti kita membreakdown masing-masing dari endangered species ini di satu episode itu ya. Endangered species itu and more. Endangered species itu and more. Wow. Keren. Boleh cerita nggak sih perannya masing-masing dari Kak Kelvin sama Kak Abi itu ngapain aja di film ini? Okay. So I was contacted. Aku. Oke, Kak. Ya, karena tadi Kak Kelvin udah ngomong, ya udah Kak Kelvin dulu, terus nyusul Kak Abi. It's fine. I was supposed to be a camera assistant. Terus tapi karena seperti yang dikenal di dunia dokumenter itu tumpuk job desk itu udah sangat biasa. Jadi kali ini camera assistant, tapi kita juga dapat kesempatan buat benar-benar shoot dan pegang kameranya dan bahkan handle satu project atau satu sequence itu sendiri. Mungkin Abi ada tambahan. Ya, oke. Pertama aku di-hire oleh ASA melalui ASA Film itu as a camera assistant sama kayak Morris. Cuman ya karena satu dan lain hal maksudnya selain tumpang tindih produksi juga ada beberapa mungkin efisiensi jam kerja dan lain-lain. Akhirnya aku merangkap juga sebagai si DP, Director of Photography di situ, di beberapa segmen. Jadi beberapa kali kita biasanya kalau misalnya yang teman-teman tahu kayak camera assistant di filmmaking, kayak fiction or feature filmmaking tuh kayak ya udah dia entah
focus puller atau assistant kamera 2 gitu. Tapi kalau misal di wildlife aku nggak ngerti sih idealnya seperti apa. Tapi yang aku lakukan dengan Kelvin kemarin lebih nggak mengasisteni si DP, tapi kita pegang kamera juga gitu jadinya. Cuman kita adalah footage backup daripada si kamera person utama gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, karena proyeknya berjalan sangat panjang, di beberapa seksi atau di beberapa segmen hewan itu kita adalah jadi kameramen utamanya, filmmaker utamanya gitu. Malah aku beberapa kali sama Morris juga back to back gantian gitu. Wow, so a lot of the footages yang ada di episode itu nanti bakal footages langsung dari kameranya Kak Abi sama Kak Kelvin ya? Ya 80% lah. 80%, wow. So humbling ya, so humbling to have you guys here. keren sih, jujur keren sih. I mean, seeing the footages that you guys brought up on set being played and published di platform subscription sebesar Netflix itu luar biasa banget sih. Kayak pasti kalian sendiri juga nggak sabar ya ngelihat your own episodes on 13th of April. Mungkin 12 more days since the release ya. And in a way mungkin ya nggak tahu ya, mungkin Kak Abi sama Kak Kevin udah terbiasa ya, nggak salah gini aja loh, aku kayak oke, it's just Netflix. Oh iya betul. Oh gitu. Oh gitu ya. Udah kayak oh ya memang sudah selayaknya aku masuk Netflix gitu. Oh iya. Oh gitu ya. Oh oke. It's not a surprise juga that your hard work. Okay, seriously, your hard work is what put you guys at this stage of life sekarang sih. Ya mungkin khusus untuk Kak Abi sendiri harusnya udah biasa ya kayak. Enggak, bercanda. I'm kidding. You guys are both amazing. Anyway, ini ada pertanyaan juga yang dititipin sama BMA ya. But I really want to know how long did it take for you guys to shoot one episode? And up and downs-nya itu gimana aja? Kayak di produksinya atau di pre-produksinya atau gimana? Oke. Siapa dulu? Silahkan untuk Kak Abi. Oke, ini karena pada dasarnya aku dan Morris beda kayaknya ya, durasi kita kerjanya. Iya, beda. Jadi aku masuk duluan. Aku masuk duluan, terus kemudian kita butuh tambahan additional. Nah, terus aku kontak Abi, bisa nggak ikut? Terus dan Abi masuk gitu. Jadi Morris involve duluan di tim. Kemudian ada break ya, COVID. Terus mereka kekurangan orang, baru aku ikut. Aku ikutnya itu Desember 2020. Kemudian aku benar-benar literally wrapped itu Juli 2021. Baru pulang. Kita Desember pernah sempat pulang untuk Natal, tapi cuma seminggu. Habis itu kita kembali lagi ke Sumatera, itu mungkin Januari. Jadi 7 months in a total. 7 months in a total. Ya, in total. Untuk produksinya doang ya ini ya? Ya, tapi di dalam 7 bulan itu kita bagi menjadi beberapa segmen hewan. Kayak misalnya di hewan A kita syutingnya itu kayak 3 minggu, di hewan B kita syutingnya kayak 4 bulan, di hewan C kita syutingnya kayak berapa minggu gitu. Wow. Ada yang kayak kita ambil salah satunya Slow Loris itu aku ambil di bulan Desember. Ternyata belum selesai karena objektif yang kita dapat, yang kita mau belum dapat. Terus aku kembali lagi sama Morris kayaknya bulan April. Iya. Nah itu untuk 23 hari atau 18 hari aku lupa. 18 hari kayaknya yang kedua. Yang pertama aku 23 hari nggak dapat objektifnya. Kita kembali lagi. Lalu produser kita ngedeploy aku sama Morris di lapangan karena ya karena ya udah oke, aku sama Morris saling udah ngerti gimana workflow-nya kita masing-masing, jadi akan lebih enak ketika menerjunkan kita berdua. Di samping waktunya waktu itu emang udah mepet-mepet banget dan harus segera wrap gitu. Nah, akhirnya terus kita terjun lagi 18 hari dan objektifnya dapat. Itu sih. Mungkin kalau Morris beda lagi karena Morris sebenarnya job desk-nya Morris lebih banyak karena dia juga nge-handle fixing atau fixer. Di beberapa tempat dia menghandle itu juga. Jadi dia nggak hanya
ikut syuting tapi dia memberesi birokrasinya dan lain-lain in a Hmm. part on behalf of Asa Film itu sendiri. Oke. Kalau dari sisinya Kak Morris, what were the ups and downs during the production? We started doing the recce's on November di 2020 dia mulai 2019 itu mulai recce, terus ada COVID di bulan Maret ya kan kayak itu. Waktu itu aku barusan turun dari cek lokasi dan pasang camera traps di gunung itu sama salah satu kru dari Wild Space. Dan seketika waktu turun itu COVID mulai rame banget. Nah, kayaknya itu downs yang paling besar karena setelah itu mesti delay 7 bulan. Nah, with that much uncertainty and all, bahkan kayak ada gak sempet bahwa episode ini bisa lanjut gak ya? Apa kita harus cancel aja? Terus ternyata diperjuangin karena kru mereka kan nggak bisa masuk dan alat-alat mereka itu nggak bisa masuk ke sini semua kan. Dan terus akhirnya setelah 7 bulan itu di bulan Agustus, sekitar Juli-Agustus 2020 mulai ada diskusi lagi gimana kalau kita produksi dengan full kru lokal. Nah, kita juga kerjasama sama banyak DP lokal maupun expats yang emang udah kerja di sini sekian puluh tahun lamanya, dan ada salah satu DP dari Bogor juga. Nah, kita belajar banyak dari mereka, workflow-nya, terus tentang alat lah, shot, gimana shotnya, terus gimana cara kerja wildlife ini. Kan sebelumnya kita belum pernah sama sekali wildlife. Nah, setelah itu makanya akhirnya diputuskan untuk kita produksi dengan full kru lokal dan lain-lain. Kita obtain SIMAXI untuk izin National Park dan lain-lain dengan tim yang luar biasa dari Asa Film, rekan-rekan aku. Terus mulai di bulan Oktober mereka benar-benar kirim. Kalau kalian tahu familiar dengan dunia persyutingan, kalian tahu pasti namanya Pelican Case yang besar-besar, warna hitam, besar-besar. Itu dikirim semua kebanyakan dari Bristol, UK ke Indonesia. Dan ketika itu Oktober, aku dan teman-teman mulai pertama kali berangkat. Oktober kita berangkat, terbang ke Medan, dan langsung dihadapin dengan alat-alat yang satu truk itu. Nih kalian pelajarin. Itu cukup lumayan jadi learning curve yang luar biasa sih dalam beberapa hari, karena waktu itu kita harus shoot di Bukit Lawang yang sekitar 3 jam nyetir dari Medan, dan kita punya waktu untuk membiasakan diri dengan alat itu cuma hanya sekitar 3 harian di Medan itu, dan habis itu kita langsung deploy ke lokasi syuting yang pertama itu. Dan itu Oktober jalan terus sampai Desember. Kita ada beberapa sequence dan sekitar 2 atau 3 lokasi. 3 kayaknya. 3 ya. 3 baru setelah itu Desember. Aku naik gunung. Aku naik Gunung Leuser untuk cek dan pasang lagi camera traps. Dan waktu itu turun sempet namanya kakiku itu infeksi semua. Jadi kan ketika digigit nyamuk atau kena serangga atau alergi apa-apa, itu aku garuk dan setiap hari naik gunung. Jadi gunungnya ini, Gunung Leuser ini, kalau ke gunungnya itu perlu naik sekitar 7 hari jalan. Dari bawah ke atas itu 7 hari, dan di sepanjang itu kita harus cek dan pasang camera trap, ganti baterai, cek angle dan lain-lain. Itu satu tim waktu itu berangkat bisa sekitar dengan tim utama hanya aku, yang mendampingi porter dan lain-lain itu bisa sekitar 15 orangan. Membawa alat-alat dan lain-lain. Nah itu setiap hari ketika luka aku garuk, akhirnya infeksi dan harus jalan ke bawah dengan terpincang-pincang itu. Akhirnya ketika di bawah, aku langsung kayak lapor ke produser direkturnya, kayaknya aku butuh tambahan, kayaknya aku nggak bisa naik lagi bulan depan, harus recovery. Nah, akhirnya aku waktu itu kontak Abi. Akhirnya Abi join dan
pertama berarti join di itu ya, Bi ya? Enggak. Loloris Waktu ya? Kelvin naik gunung, aku udah di Kutamale untuk syuting Slow Loris bersama Len Kompos. Nah, setelah kamu turun, nah ini faktanya adalah aku dan Morris nggak pernah ketemu. Betul. Jarang sekali. Aku dan Morris kita kenal, kita kontakan, cuman aku sama Morris nggak pernah ketemu sampai dengan bulan 3. Dan kita bulan 3 itu kita ketemu di atas gunung. Iya. Di sana ada Morris gitu. Terus Morris juga dikasih tahu, di sana ada Abi. Oh ya udah kita catch up gitu. Yang itu ketemu mungkin cuma 1 hari, terus kita langsung pisah lagi. Terus benar-benar satu project di segmen berikutnya. Di bulan keempat kita satu tim di shoot Kukang itu, Slow Loris itu. Jadi aku sama Morris memang nggak pernah ketemu gitu. Kita cuma tahu aja, oh ada Abi, oh ada Morris, tapi kita nggak pernah ketemu. Gitu. Abi di mana? Morris di mana? Ya, cuman kita catch up-nya kayak gitu, karena ya nggak ada sinyal juga. Ya spontan gitu jadinya berapa lokasi, sekitar 3 atau 4 lokasi, krunya beda-beda semua. Harus alat sana sini, dimanage dan lain-lain. Simultaneously kan soalnya kerjanya. Kayak barengan semua, jadi semuanya kayak di-deploy di masing-masing tempat. Okay, so as I was saying tadi, ternyata memang syuting satu episode dokumenter itu butuh beberapa segmen yang juga butuh beberapa macam kru yang berbeda juga ya. Pantesan kayak the fact that Kak Kelvin sama Kak Abi sendiri baru ketemu di bulan ketiga, itu pun kayak oh kebetulan aja kita ketemu di satu set, and then you guys just catch up on a whim spontaneously. Itu juga menunjukkan kalau syuting satu episode yang kita lihat 50 menit habis itu ternyata butuh effort segitu banyaknya sampai mengirimkan equipments dari Britain, terus juga learning curve yang juga tajam ya, 3 hari harus belajar equipment baru, and you have to like get used to it to the point where kayak tuntutannya memang segitu gitu loh di dunia perfilman, apalagi selevel Netflix. Dan ternyata pada faktanya Kak Abi sendiri juga baru direkrut di tengah-tengah jalan karena a lot of spontaneous things happen, and dari krunya sendiri butuh backup gitu ya, dari Kak Kelvin sendiri yang call Kak Abi and recommended Kak Abi ya maybe ya, and you know as a production just like okay, you know what, you're hired and we need you here gitu, like basically it's all over the place. And wow, I'm listening to this process, it's just kayak oh ternyata se-overwhelming itu dan harus se-all out itu kalau mau terjun di dunia perfilman ya. Dan mungkin this brings me to my next question. What do you guys normally kayak do? Mungkin lebih ke arah kayak kesehariannya, dari waking up sampai wrap up at the end of the day itu, can you like paint me a picture? Sehari itu bisa ngapain aja sih di lapangan? Oke. Dimulai dari Kak Abi. Oke. Sebenarnya beda tempat, beda juga kebiasaan kita, karena beda juga treatment syutingnya. Ada yang aku sama Morris pernah satu lokasi itu, tapi kita nyebar, itu juga sangat normal, kayak ya udah bangun biasa, terus habis itu syuting, terus selesai mungkin ketika ya normal sih kayak dusk till dawn gitu, habis itu terus wrap, tidur, udah itu aja. Nah tapi ada satu segmen yang menurutku sangat menarik, yaitu ketika filming height. Jadi kayak filming height itu kita dideploy, kayak yang diomongin Morris tadi, kita ke atas gunung itu, jalan, waktu itu kalau Morris 7 hari, karena aku bawa banyak equipment, jadi aku jalannya 10 hari, dari desa terdekat ke tempatku syuting itu 10 hari dengan 35 orang porter. Jadi satu aku dan 35 orang porter, karena kita kayak pindahan kampung ke atas gunung. Setelah di atas gunung, dideploy, aku udah menentukan tempat, kemudian 35 orang itu turun semua, sisa aku aja. Jadi ditinggal di atas gunung, dan itu memang tantangannya adalah ini sih, kayak aku berangkat hari ini, dan pulangnya kapan, itu nggak akan tahu. Jadi kayak misalnya, aku selalu kayak bercandanya kayak gini, oh kayak misalnya porterku tanya, berarti ini 1 bulan doang ya Bang? Terus aku bilang, oh nggak tahu Bang, belum pasti. Terus mereka udah kayak bergeming sendiri, loh kok belum pasti gitu. Jadi kayak, tapi memang kalau misalnya aku sendiri,
ketika menginjakkan kaki ke pintu hutan, aku memang nggak ada niatan untuk pulang. Ya udah, berarti rumahku ya di sini, udah kayak gitu. Jadi aku nggak ada kepikiran kayak kapan ya pulangnya, kayak counting days or something. Terus tapi kayak ya udah aku di sini kayak kerja, objektifku dapat ya sudah. Yang ternyata dari perdugaan awal cuman 3 minggu, jadinya kayak 3 bulan. Nah itu terjadi juga kayak 2 bulan lebih lah, 2 bulan, hampir 3 bulan. Nah ya kayak kebiasaanku sehari-hari adalah bangun pagi jam 5, di sana masih gelap sekali karena kita di Indonesia bagian barat banget. Jadi kayak aku bangun jam 5 masih gelap, terus aku masak air untuk bikin kopi dan teh. Setelah itu aku langsung masuk ke tendaku sendirian itu dengan suhu mungkin 3 derajat, 3 derajat Celcius suhu di luar, jadi kayak dingin banget. Terus aku sekitar 13 jam itu hanya duduk dan mengamati sekitarku ada apa, memfilmkan sekitarku ada apa, kayak gitu sih. Terus habis itu malam, kalau misalnya udah jam 7, udah gelap, cahaya terakhir, udah nggak ada cahaya lagi, aku bungkus kameraku, aku masuk lagi ke tendaku tidur, mungkin aku bikin meals, bikin supper, kayak gitu, terus baca buku, tidur. Gitu. Jadi waktu kita filming, kita nggak boleh pakai headset, karena sometimes mereka nggak kelihatan, tapi mereka terdengar. Kayak mungkin storm atau howling kayak gitu-gitu. Cuman ya itu. Ya, aku nggak, pada dasarnya yang menarik bagiku adalah aku mendapatkan waktu 13 jam dikali 3 bulan untuk berkontemplasi. Contemplating, ya udah duduk diem gitu. Udah nggak ngapa-ngapain. Mungkin hiburanku hanyalah baca buku, e-book gitu. Were you alone in that setting, Ya, or were totally alone. totally alone? Ya. Oh, Benar-benar wow. sendiri. Baru mungkin di bulan kedua, Morris nyusul. Itu pun Morris naik ke atas gunung, tapi kita terpisah 3 hari jauhnya. Jadi kayak misalnya tempatku ke tempatnya Morris, kamu perlu waktu 3 hari untuk jalan. Nah, jadi Meskipun kita kalau benar-benar ada, kayak beda hemisfer gitu. Kayak wow. kamu di sana, kamu di mana. Dan apa yang aku lihat setiap hari, sama apa yang Morris lihat setiap hari, nggak ada. Mungkin hiburanku adalah chatting Morris dengan satellite phone. Jadi kayak kita bawa safety things berupa satellite phone karena nggak ada sinyal, totally blackout. Untuk sumber penerangan kita hanya mengandalkan lampu kecil ini yang kayak di belakangku ini, dia pakai energi matahari, udah cuma itu aja. Nge-charge power bank juga dari solar panel. Hiburanku mungkin ngecat Morris dengan jokes-jokes yang kita berdua tahu gitu. Udah, terus Morris balas, ya udah kayak ketawa-ketawa gitu. Waktu itu Morris waktu masih recovery kayaknya sakit. Terus Morris baru naik itu 1 bulan setelah aku di sana atau 1 bulan setengah setelah aku di atas gunung. Itu pun kita nggak ketemu Mas Ian gitu. Iya. Jadi setiap hariku cuma aku bikin kopi, terus duduk 13 jam, baca buku, terus tidur lagi. Kalau ada hewan aku syuting, kalau nggak ada ya udah. End up dengan contemplating, menikmati badai, diterpa badai, menikmati petir dengan jarak 3 meter, kayak gitu-gitu. Udah seperti itu. Karena kita di ketinggian 3.400 approximately, kayak gitu. Well noted. Berarti memang dari awal objektifnya adalah ya we don't know when we're gonna go home. Kalau dari sisinya Kak Abi ya. Dan memang pada dasarnya udah berdamai dengan fakta itu juga. Jadi nggak pernah juga counting days kapan ya aku pulang, kapan ya aku pulang. Yang penting objektifnya tuh dapat gitu ya. Ya. Karena semakin tahu aku pulangnya kapan, semakin takut sebenarnya. Takut objektifnya nggak dapet. Terus aku takutnya juga mentalku yang drop karena aku akhirnya tahu aku kapan pulang. Jadi kayak aku membayangkan, wah hari ini harus ngapain kayak gitu-gitu. Jadi aku waktu itu ngomong ke produserku sendiri memang, Pak kayaknya jangan dikasih tahu kalau aku mau pulang. Jadi aku benar-benar nggak tahu. Bahkan aku sampai sempat tanya ke Morris, Mor ini jadi nggak sih pulang? Gitu. Terus Morris bilang, kamu kan ngerti sendiri produsernya gimana. Terus aku, oh ya udah berarti nggak pulang. Dan bener, kayak tambah lagi 2 minggu gitu terus. Dan itu kayak totally kamu nggak tahu informasi apapun yang terjadi di dunia saat itu. Jadi kayak aku time frame dalam hidupku itu ke-skip selama beberapa bulan itu. Karena aku nggak tahu sinyal. Aku even nggak tahu vaksin COVID udah ditemukan, bahkan orang sudah diinjeksi 2 kali, aku nggak ngerti. Kayak gitu-gitu sih. Nah, kurang lebih apa yang aku lakukan sama Morris ketika di segmen itu, ketika kita ngejar harimau ya sama. Mungkin yang menarik ya, kalau mungkin Morris bisa cerita yang slow loris ketika kita mengikuti ini kehidupannya dia. Boleh. Ya, boleh. Gimana? Jadi kalau yang slow loris ini kita syuting
itu yang menarik adalah karena hewan ini nokturnal. Jadi kita justru syuting itu di malam hari. Kita mulai syuting sekitar jam berapa ya waktu itu? Keluar Jam itu 5 setelah mungkin, sunset. jam 5. Jadi pokoknya udah mulai sunset, oke kita makan dinner, kita makan, habis itu mulai kumpulin alat, naikin ke 4-wheel drive, ke belakang, terus kita mulai cari slow loris-nya itu ada di mana. Jadi cara cari slow loris itu unik banget. Jadi kita perlu pakai senter warna merah, senterin aja ke pohon-pohon itu. Jadi ketika slow loris-nya hewannya itu lihat, maka matanya itu bakal nyala merah ke kamu gitu. Blinking gitu. Iya. Jadi kalau ketemu kita langsung berhenti, dan itu kan pitch black ya, benar-benar nggak ada lampu. Jadi kita harus bawa lampu lighting sendiri. Dan pohon-pohon yang tinggi itu kita harus cari lubangnya di mana. Terus harus light stand yang panjang itu kita angkat. Ada yang bantuin kita, Mas Mariadi itu angkat, cari. Ini belum kena. Di mana lorisnya? Ini belum kena. Sampai akhirnya dapat, baru kita syuting, lorisnya lari jalannya gitulah. Kayak gitu itu. Jadi yang poin di mana syuting itu lebih ke jam yang terbalik sih, itu yang menarik sih. Jadi kita tidurnya itu baru mulai ya jam 4, sekitar jam 4 pagi, jam 5 kayaknya pagi. Seringkali kita pulang jam 7. Oh ya bener, jam 7 ya. Waktu itu kita beberapa kali jam 7, jam 7 pagi. Jadi udah lemes-lemes gitu. Jadi di sana ada warung. Terus kayak base camp kita ngumpul di situ yang ngurusin kita. Terus kita masuk ke situ, udah sunrise nih. Udah terang, udah pada lemes semua. Terus kalian makan pagi, udah pada cepet-cepetan langsung masuk rumah terus tidur. Dan aku sampai sama Morris tuh ada bercandaan karena yang kerja cuma aku dan Morris literally ya untuk segmen slow loris. Aku sama Morris kayak waktu kita syuting nih, kita suka lupa waktu kan. Kadang syuting tuh kita sampai benar-benar sunrise gitu, jam 6:30 gitu. Kadang aku sama Morris ada bercandaan kayak, ih Mor kok kameranya berat banget ya kayak gitu. Mor kameranya nggak bisa diangkat. Terus Morris gini, oh jam 6, berarti udah pagi gitu kayak gitu. Kayak oh iya bener jam 6 berarti waktunya pulang. Ya udah. Sebenarnya ngeset kapan pulang dan kapan berangkat itu aku sama Morris sendiri. Kayak waktu itu beberapa kali, Mor hujan terus nih, feeling nggak? Nggak feeling. Ya udah nggak usah kerja, pulang aja gitu. Wow. Yeah, because we were given a script with shortlist. Jadi udah ini shortlistnya ini, kalian udah dapat. Confirm, habis itu udah dapat, oke, next. Jadi ya kita kerjanya sangat-sangat ini sih efektif ya Mor. Apa yang kita dapat kita nggak perlu ulangi lagi. Apa yang udah confirm kita nggak perlu ulangi lagi. Jadi kita lebih ke cari apa yang kita belum dapat gitu aja. Ya seringkali kalau misalnya kita nunggu slow lorisnya tuh, aku sama Morris ya kita bercandanya waktu itu buka Tokopedia terus kayak kita share bareng-bareng apa yang menurutku lucu, apa yang menurut Morris lucu, ya udah. Kayak Mor aku nemu ini ya untuk kebetulan di sini ada sinyal. Kebetulan di sini ada sinyal. Kalau di slow loris kebetulan ada sinyal, cuman ya masih terbatas gitu. Kalau misalnya ditanya daily-nya kita ngapain ya itu. Dan kalau itu boleh nambahin cara kita ngurangi bosen mungkin. Kalau boleh nambahin mungkin buat anak-anak teknis yang dengerin, kita ada di IT juga. Jadi di mana setelah syuting setelah syuting kita harus backup file dengan workflow demikian rupa yang ada ditentuin sama Netflix. Itu namanya DIT, Digital Imaging Technician. Jadi itu yang nambahin beban juga sih, serunya sih. Jadi udah tidur baru mulai jam 7, bangun sekitar jam 12, jam 1, sambil makan harus backup. Dan lebih lagi di lokasi-lokasi kita ini seringkali listriknya sangat tidak stabil. Nah, itu yang seru. Jadi kita harus backup, udah setelah siang itu backup, sorenya makan lagi dan berangkat lagi ya kayak gitu sih tiap hari selama 18 hari. Yeah. So ternyata untuk syuting satu segmen dan untuk syuting satu hewan ya itu ya, satu segmen satu hewan ya kurang lebih ya. Itu juga butuh waktunya, kadang-kadang juga nggak tentu gitu ya. Whenever you guys feel like it and whenever the animal shows up,
itu literally nggak ada yang bisa menduga. It's never a dull moment. Ibaratnya it's never a dull moment in the set on set gitu ya. Kalau dari Netflixnya sendiri, apakah mereka punya kayak semacam kalau untuk segmen ini maksimal segini harinya, atau literally it's up to you guys? Kayak approximately doang sih ya, Mor ya. Lebih tepatnya mungkin ya. It's actually up to the producer. They're in control of the budgets and all. And like when they have the budget and when they have time, yeah, you can continue. Oke, jadi ada kayak itu dari produsernya ya yang menentukan ya ternyata ya. So karena waktu kita tinggal sedikit, and we're gonna wrap it up soon. Mungkin pertanyaan terakhir yang pengen disampaikan adalah apa sih tipsnya untuk teman-teman UC sekarang yang mungkin lagi nantinya akan nonton agar bisa masuk terjun ke dunia perfilman, sama kayak Kak Aris, Kak Morris sama Kak Abi. Aris, Abi dan Morris. Aris, yes. Oke, ya silakan. Siapa dulu? Albert, Morris. Dari aku dulu kali ya. Kalau aku sih, kalau yang spesifik ke anak UC, mungkin jangan terlalu terpaku ke jurusan kalian. Mungkin bisa ikut kepanitiaan dan lain-lain, karena pertama kali aku ketemu Abi, itu panitia UWIK. Begitu. Jadi ya terus ikut ke komunitas di luar kampus yang sesuai dengan hobi kalian. Dan mungkin ketika kalian suka alam, terus kalian pikir bahwa alam ini nggak ada duitnya, nggak bisa kerja, ya mungkin coba aja. Kalau misalnya kalian suka alam, suka syuting, coba aja dipikir terus di mana peluangnya untuk mengcombine kedua itu sampai kalian nemu yang cocok. Dan mungkin satu lagi, kalau kalian dapat kesempatan magang, benar-benar dipikirin dan dicari dan direnungkan apa kira-kira yang kalian tahan 5 tahunan ke depan, karena bermanfaat banget magang. Gitu. Betul. Kalau dari Kak Abi gimana nih tipsnya? Ya terus mencoba. Kalau dari aku, karena pada dasarnya juga aku nggak mendapatkan pengalaman magang seperti apa yang Morris bilang. Morris bekerja di tempat magangnya yang sekarang. Dulu magang di tempat kerjanya yang sekarang kayak gitu. Tapi aku nggak mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi kayak aku ya apa yang itu tadi sih, apa yang aku bisa ya akan aku coba maksimalkan gitu. Istilahnya gitu, karena ya nggak pernah melakukan hal dengan setengah-setengah gitu. Dan kayak misalnya ada kesempatan, kayak diberikan Morris kesempatan kayak kemarin atau ada apa gitu, ya aku selalu maksimalkan gitu. Dalam artian ya udah dipercaya, ya udah all out aja gitu. Ya penting juga untuk mengeksplor diri kita lebih jauh, terlepas dari kita kuliah jurusan apa sih, karena ya aku buktinya aku nggak nyambung sama sekali sama psikologinya gitu. Oke. Jadi to wrap it up, dunia perfilman itu bukan dunia yang ibaratnya dunia yang kita kira segampang itu. Untuk bikin satu episode, untuk bikin satu movie itu ternyata butuh durasi yang cukup lama, dan it takes a village to create films, right? It takes a village. Dan biayanya juga nggak kecil, dan of course dinamika dalam set produksi maupun pre-produksi dan post-produksi itu juga sangat-sangat ribet gitu loh. Nggak segampang yang mungkin kita tinggal 50 minutes, I'm done watching this, what's next gitu kan. It's not as easy as watching. Shooting it is not easy as watching. And bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk ngerti dunia perfilman dari sudut pandang Kak Kelvin Morris dan Kak Abi Naraan, mungkin bisa langsung aja kontak mereka di Instagram mereka ya. Menambahkan tentang film boleh nggak? Kenapa? Menambahkan tentang film. Boleh, silakan. Oke, sejelek-jeleknya film bikinnya susah. Nah, itu aja. Itu jadi kayak mungkin perspektif penonton harus dirubah sih. Dari hanya judging itu, tapi mungkin memang penonton punya koridornya sendiri, tapi yang perlu digarisbawahi adalah sejelek-jeleknya film bikinnya susah. Gitu. Yeah, I so totally agree with that statement. Okay. Again, mungkin bagi teman-teman juga yang penasaran, Our Great National Park is going to be out on Netflix very, very soon on 13th of April 2022. Sekarang 1 April ya, mungkin 2 mingguan lagi. And if you guys want to support our fellow UC alumni,
bisa nonton dan tag mereka di Instagram ya @abinara dan @Kelvin Morris. Okay, thank you so much UC BMA for having us today on Alumni Talks. My name is Janice Cardi, and these are our amazing alumni who are currently doing filmmaking for a living. Kak Abinaraan dan Kak Kelvin Morris signing off for today, and I'll see you around. Bye. Bye.